Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kayaknya kurang semangat, kurang kompak ya, Pak. Ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, gitu toh, semangat toh. Ini hari apa ini? Kamis. Sebelumnya gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan kelancaran agar kita dapat kalian dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak presensi dulu ya. Di sini yang tidak hadir siapa? Siti Khalifah. Siti Khalifah. Tidak hadir karena apa? Sakit. Sakit apa ini? Nggak tahu. Oke. Yang penting nggak sakit di hati ya. Iya. Kayaknya itu juga. Kok tahu mencurigakan ya? Ya, oke. Semoga Siti siapa tadi? Khalifah nanti segera diberikan kesehatan ya. Untuk kalian semua, Bapak mengucapkan terima kasih kalian sudah hadir di kelas ini. Semoga materi yang Bapak berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya. Oke, selanjutnya tadi ini udah sarapan semua? Belum. Udah ada yang udah sarapan belum? Siapa? Oke, yang belum? Oke, ya nanti habis ini Pak Habib kasih waktu untuk sarapan semuanya. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Nggak mau. Gratisan juga, Oke. Pak. Tadi ada yang terlambat nggak? Tidak. Alhamdulillah tidak ya. Oke. Selanjutnya kemarin waktu pertemuan terakhir Pak Habib menyampaikan bahwa kita akan membahas berkaitan dengan apa? Oke, masih ingat ya, kita akan membahas tentang potensi diri. Kemarin kalian telah membahas tentang kepercayaan diri ya. Oke, hari ini kita membahas tentang potensi diri. Nah, potensi diri ini Pak Habib ambil karena kemarin itu kalian mengisi angket itu menunjukkan bahwa kalian tuh banyak yang pengen tahu potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Nah, nanti setelah pembelajaran ini Bapak berharap kalian itu nanti tuh tahu potensi diri kalian itu apa. Kalian mampu mengelola potensi diri kalian dan kalian dapat menampilkan potensi diri kalian dengan penuh percaya diri dan mengembangkan potensi yang mungkin belum kalian asah untuk kalian kembangkan sebaik mungkin. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya. Oke, semangat toh. Oke, untuk pelaksanaannya hampir sama seperti kemarin, kita akan membahas yang namanya problem. Nah, kita akan membahas masalah, nanti kalian identifikasi bersama nanti Pak Habib bagi kelompok ya. Nanti kalian bersesuaikan dengan kelompoknya, kalian presentasi ke depan. Nanti kita akan saling berdiskusi terkait topik yang kita bahas pada hari ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, agar ini kayaknya masih ada yang megang dagu ini berarti belum semangat ini ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri apa enggak ya? Nggak usah berdiri. Oke. Kalau Pak Habib bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Gitu ya? Oke, kalau Pak Habib bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Pak Habib bilang selamat sore, kalian tepuknya 3 kali. Kalau Pak Habib bilang selamat malam, kalian tepuknya nggak usah kena. Karena kalau malam itu waktunya apa? Tidur. Berarti nggak ada tepuknya. Kita coba ya. Kita lihat yang nggak konsentrasi siapa hari ini. Konsentrasi semua? Oke. Kita mulai ya. Selamat malam. Oke. Selamat pagi. Sore. Oke. Selamat malam. Siang. Selamat sore. Pagi. Siang. Malam. Masih ada yang nggak konsentrasi. Oke, kita coba sekali lagi ya.
Oke, kita coba sekali lagi. Selamat malam. Loh, ya. Belum. Oke. Selamat pagi, siang, malam. Iya. Ini berarti emang bener-bener banyak yang belum sarapan hari ini. Nanti kita sarapan ya, bareng-bareng. Selanjutnya, setelah kita ice breaking sebentar, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa kalian sudah siap untuk kita memulai materi pada hari ini? Siap. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, Pak Bibi ada sebuah kisah inspiratif. Nah, kisah inspiratif ini itu berjudul Penebang Kayu dan Kapaknya. Oke, ada yang udah pernah dengar ceritanya? Belum. Oke, Pak Bibi ceritakan ya. Jadi waktu dulu itu ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya ya. Pengusaha tersebut itu memiliki lahan yang sangat luas dengan pohon-pohon yang sangat besar. Dia itu membuka lowongan untuk penebang kayu tersebut. Nah, ada seorang penebang kayu, dia itu orangnya tinggi besar, kuat, dia itu ulet dan lain sebagainya. Nah, dia itu diterima untuk bekerja sebagai penebang kayu. Dia diberikan sebuah kapak oleh si pengusaha tersebut. Nah, singkat cerita, di hari pertama dia itu mampu menebang 8 pohon. Nah, di hari kedua dia hanya mampu menebang 6 pohon. Nah, di hari berikutnya dia hanya mampu menebang 4 pohon. Nah, terus karena hari pertama dia mendapatkan apresiasi dari bosnya. Luar biasa, pekerjaan kamu sangat bagus, tapi di hari berikutnya semakin hari semakin turun. Ada yang tahu nggak kenapa setiap hari semakin menurun? Capek. Apa? Capek. Oke, ada lagi? Oke, nggak berikan waktu untuk mengasah kapaknya. Nah, di hari berikutnya, di hari keempat berarti ya, dia ketika dikomplain sama bosnya, dia berusaha lebih keras lagi. Dia itu bekerja lebih pagi dan lebih giat lagi. Nah, tapi di hari berikutnya ternyata itu yang dia tebang itu malah cuman 3 pohon. Nah, dia itu bilang kepada bosnya, kayaknya sepertinya saya tuh udah mulai tidak mampu untuk menebang pohon. Kayaknya saya tuh udah tua, tenaga saya udah hilang, tidak bisa menebang pohon lagi. Nah, bosnya mendengar cerita itu beliau kaget. Nah, akhirnya tanya kepada si penebang kayu, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu? Benar tadi ya yang disampaikan. Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu? Nah, si penebang kayu tersebut bilang, loh, saya tuh dari pagi sampai sore itu menebang kayu. Saya tuh capek, udah bekerja keras. Kenapa saya harus mengasah kapak? Saya juga kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari kisah tersebut apa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengasah kapaknya? Agar lebih tajam. Oke, bosnya menjelaskan ya. Mungkin di hari pertama dia dengan kapak baru, tenaga yang masih fresh, dia bisa mampu menebang pohon dengan banyak. Tapi di hari berikutnya karena kapak itu nggak pernah diasah dan selalu digunakan, akhirnya kapak itu jadi tumpul. Sama kayak kalian ya. Setiap orang itu punya potensi dan kemampuan masing-masing. Di sini ada yang pintar matematika? Ada yang pintar olahraga? Ada yang pintar komputer mungkin, IT-nya? Ada. Semua itu punya bakat masing-masing. Kalian itu di sini tuh kayak penebang kayu itu. Kalian punya rutinitas dari jam 6 ya kalian berangkat ya, sampai jam setengah 4 sore. Nah, tapi apa yang kalian lupa? Jangan lupakan untuk mengasah potensi kalian, bakat kalian. Walaupun kalian udah capek, dari jam 6 udah berangkat sampai jam setengah 4 kalian berangkat, kalian jangan lupa untuk mengasah bakat yang ada dalam diri kalian. Semua itu punya bakat. Kalau kalian biarkan bakat itu tidak berkembang atau potensi itu tidak berkembang, kalian tidak akan maju seperti itu. Paham anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya hubungannya dengan kisah tadi, ada yang tahu potensi diri itu apa? Ketutupan ini ya. Potensi diri apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemampuan diri. Oke, ada lagi? Ada?
Apa? Kemampuan yang spesial dari diri sendiri. Oke, kemampuan yang spesial. Pakai telur nggak Mas ini? Enggak ya? Oke, ada lagi? Bakat. Oke, potensi sama dengan bakat ya. Oke, semua orang punya potensi atau bakatnya masing-masing. Potensi diri itu adalah kemampuan. Tadi ada yang bilang potensi itu adalah kemampuan. Jadi potensi itu adalah kemampuan ya, atau kekuatan yang kita miliki. Oke, baik itu yang sudah terwujud atau sudah kita kembangkan ataupun yang belum kita kembangkan secara maksimal. Di sini ada yang merasa potensinya belum dikembangkan? Ada. Ya. Kenapa itu? Potensinya apa, Mbak? Nggak tahu potensinya malahan ya. Yang penting potensinya nggak makan, tidur. Kelebihan, Mbak. Itu kelebihan ya. Oke. Jadi itu berkaitan dengan potensi. Nah, jadi potensi ini tuh penting bagi kalian ya. Ini kalian sebentar lagi itu kelas 12 toh, sebentar lagi. Kalian harus menentukan pilihan kalian. Penting bagi kalian untuk tahu potensi kalian dari sekarang. Nah, selanjutnya kita akan pada tahap berikutnya kita akan mengidentifikasi sebuah masalah. Di sini mungkin katanya orang itu ya, kita itu bisa gampang atau mudah itu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, nanti kalian ini Pak Habibie bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ini biar mudah, nanti Pak Habibie buatnya jadi 4 kelompok saja ya. Nah, kelompok 1 berarti mana? Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Oke, semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, Pak Habibie membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian itu mengidentifikasi video yang nanti Pak Habibie tayangkan sesuai dengan lembar kerja yang kalian miliki masing-masing. Seperti itu ya. Silahkan videonya disimak dulu. Nanti kalian diskusi selama 15 menit. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Silahkan videonya ditonton terlebih dahulu. Dia kembali mendapatkan nilai rendah. Kesehatan selalu ada turun memburuk, Pak. Itulah alasannya saya memburuk Pak ke sekolah. Nilai
susah di antara teman-teman sekelasnya. Saya tahu semenjak berkat ibunya, kalian sering melakukan dan tidak ada semangat dalam belajar. Jadi saya minta tolong kepada Bapak supaya memotivasi dan memberikan semangat belajar kepada beliau. Iya. Bapak dulu nggak sih? Banyak teman-teman membicarakan orang lain. Tapi padahal mereka sendiri itu tidak tahu apakah yang dibicarakan mereka itu benar atau bahkan salah. Kelebihan dan kekurangan seseorang itu terkadang dia sendiri tidak bisa memahaminya. Bakatmu itu lebih baik diperkenalkan kepada semua orang. Kalau kamu masih suatu prestasi, semoga bermanfaat ya. Ibu nggak tahu apa-apa, Bu. Sosok ibu dan hati saya adalah penyemangat. Tapi sampai kapan kamu akan seperti ini? Ini bukan masalah sampai kapan, Bu. Tapi masa dia rusak tanpa ada semangat. Kalau kamu seperti ayah, sudahlah Bu. Aku tahu kamu adalah anak cerdas dan berbakat dalam bidang kesenian. Mulai lagi ada lomba. Ibu ingin kamu ikut dalam lomba tersebut. Berikan bukti kepada teman-temanmu dan guru-guru yang lain kalau kamu adalah anak yang berprestasi. Oke, gimana filmnya tadi? Sedih apa menyenangkan tadi filmnya? Sedih banget ya. Oke, tadi kenapa? Siswanya tadi kenapa? Ditinggal ibunya. Terus tidak semangat ya. Oke. Dari film tadi silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti setelah selesai kalian nanti presentasi ke depan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kayak gitu ya. Silakan. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Oke. Sudah? Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti untuk presentasinya 5 menit saja ya, dengan tanya jawab. Tadi untuk kelompok 1 masalah yang apa yang dibahas? Masalahnya apa aja tadi untuk lembar kerjanya? Masalah yang ada di video tersebut dan apa manfaat yang kalian dapat untuk jika mampu mengembangkan potensi kalian. Oke, tadi masalahnya tentang apa ini? Potensi dirinya. Potensi dirinya. Oke, manfaatnya apa nanti kalau kalian bisa mengembangkan bakat kalian? Apa? Suaranya yang keras yuk. Mampu menentukan pilihan, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, Ya. mampu meningkatkan kualitas dan dapat memanfaatkan waktunya. Oke. Untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 2 nanti tadi bahasnya apa? Terkait apa?
Faktornya. Terus apa aja? Permasalahannya. Oke, faktor pendukungnya apa tadi? Yang mendukung siapa? Mendukung bapaknya. Itu gurunya. Guru sama bapaknya, sama teman. Oke. Yang menghambat? Ibu. Masalahnya. Oke. Gitu ya. Kelompok 3. Cara mengembangkan potensinya. Potensi seperti apa? Potensi dalam dirinya. Oke. Apa aja potensinya tadi apa aja? Caranya. Kenal diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi, hilangkan negatif thinking. Oke. Untuk kelompok 4 nanti dapat kebagian apa? Oke, potensi yang dimilikinya. Apa aja tadi potensinya? Sosial terus? Spasial. Oke, visual. Oke, udah. Silakan didiskusikan dulu. Oke, untuk mempersingkat aku udah selesai semua? Sudah, oke. Silahkan nanti kalian presentasikan masing-masing. Untuk yang pertama, berarti yang berkaitan dengan kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4 mempresentasikan hasilnya ke depan, silahkan. Nanti ada yang jadi notulis, yang jadi penyaji, sama yang tanya jawab ya. Silahkan ke depan kelompok 4. Oke, di bawah aja. Silahkan yang jadi moderatornya dulu menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Jadi kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menggunakan integral alja dikasih lagi tulisan kualitatif yang berikut nomor yang sederhana dan bisa bikin nomor pertama dan jalan. Sama apakah permasalahan yang ada di dalam video tersebut? Permasalahan yang ada di dalam video yaitu seorang anak yang berusaha dalam belajar setelah ditinggalkan ibunya tetapi dia masih memiliki dalam video tersebutnya. Potensi apa yang dimiliki oleh tokoh utama dalam video tersebut jelaskan. Yang dimiliki adalah potensi spasial karena tokoh utama tersebut memiliki bakat dalam menggambar di bidang seninya. Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan? Silakan. Bagaimana cara mengatasinya ya, potensinya? Silakan. Kalau untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama harus berkoordinasi dengan orang terdekat dari anak itu, seperti orang tuanya. Dan harus mencari tahu apa sih yang membuat anak itu menjadi seperti terpuruk gitu. Tidak mempunyai semangat belajar. Oke, seperti itu. Terima kasih. Untuk yang lainnya ada? Sudah ya. Oke, untuk kelompok 4 kita berikan aplaus dulu bersama-sama. Silahkan kelompok ditutup dulu. Terima kasih dan jadi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya presentasi yang kedua itu kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Silakan dimulai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pekerjaannya kami buat. Dengan nama anggota Habibullah Bapak Izatul Umar, Adinda Alivia Putri, Anissa Nataya Sukantoyo, Zahra Aulia, Deni Setiawati, Mar'atu Solihah, Reviani Yunita Ababil, Rizky Abu dari Siti Malina. Yang pertama adalah apakah permasalahan yang ada dalam video tersebut? Jelaskan. Anak tersebut kehilangan kepercayaan diri, semangat dan kemampuannya mendukung disebabkan soal yang kedua. Akan tetapi anak tersebut mempunyai bakat atau potensi lain yang perlu dan harus dikembangkan. Pertanyaan yang kedua adalah faktor penghambat yang membuat tokoh utama tidak dapat mengembangkan potensinya. Jelaskan. Faktor penghambat merasa tidak yakin atas kemampuannya, tidak mempunyai rasa percaya diri, tidak fokus dalam melatih potensi yang dimiliki, takut akan sebuah kegagalan. Faktor pendukung, minat serta kegemaran motivasi pintarannya, atau juga intelektual lingkungan dari keluarga, sekolah, atau juga masyarakat. Oke. Apakah ada sambutan atau pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait tadi berarti mengidentifikasinya terkait faktor pendukung dan penghambat dari silakan. Ada? Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat? Oke, faktor penghambatnya apa tadi? Faktor penghambatnya dia merasa tidak yakin atas kemampuannya. Merasa tidak yakin. Nah, cara untuk meyakinkannya gimana? Biar dia yakin akan potensinya. Caranya gimana? Adanya support dari orang lain. Oke, support dari orang lain. Contohnya siapa? Contohnya gurunya tadi yang Oke. sama temannya. Sama temannya. Oke, berarti butuh adanya support dari orang lain. Oke. Support system ya. Mat boosternya berarti. Oke, itu dari kelompok 2. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan mengungkapkan saya Lailatul Fitriah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Nur Fitriah. Kelompok ini berarti yang tanya. Yang tanya berarti kelompok ini ya.
Yes. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 4, silakan. Bagaimana cara mengembangkan potensi diri? Potensi apa yang Kalian dapat mengembangkan potensi dengan mengenali potensi kalian terlebih dahulu, kemudian jadi hobi, kemudian kalian akan mengembangkan kelebihan kalian dan menuruti kelemahan kalian untuk meningkatkan kualitas Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana begini? Ya, oke. Kelompok terakhir, silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nini, Wiratasari, Kesia Jemilia, Rosikotul Mu'alifah, Kita Terdiani, Tiara Bustiana, Nurul Nafsa, dan Dana Wadiana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Apakah permasalahan yang ada dalam video tersebut dijelaskan? Kurangnya kepercayaan akan potensi dalam diri serta hilangnya motivasi dalam diri. bagaimana cara mengembangkan potensi yang dapat berhasil menjadi cara mengembangkan potensi yaitu kenali diri sendiri. Terus mengenali diri sendiri menambahkan Dua, tentukan tujuan hidup. Menentukan tujuan hidup dapat membantu dalam mengambil sebagai keputusan dalam hidup baik skala kecil maupun besar. Sebagai motivasi hidup, motivasi akan tercipta dari kemauan dan kesalahan dalam berkomunikasi dalam hidup seorang yang bersifat supaya untuk melakukan sesuatu. Namun motivasi bukan hanya dari diri sendiri. Yang keempat, gunakan negatif thinking. Bukan pikiran negatif karena hal itu hanya akan mengambil proses pengembangan potensi. Maka ada pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan tentang apa? misalnya kita tidak bisa mengenali diri sendiri, maka hal apa yang harus kita lakukan? Kita bisa konsultasi ke kita. Oke, konsultasi ke BK. Terus? Kemarahannya, kesukaannya apa? Terus pikiran. Oke. Mengenali itu ya ke minatnya apa seperti itu. Oke. Oke. Kalau nggak punya minat gimana berarti? Nggak usah. Nggak ya. Oh nggak usah hidup terus gimana? Berarti cari tahu. Cari tahu dulu. Semua orang itu punya minatnya. Misalnya di sini ada yang suka lagu K-pop misalnya, berarti kan minat kayak gitu. Ya? Seperti itu ya. Oke, silakan. Cukup. Kelompok 2, 3 udah cukup. Oke. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih ya. Kalian udah presentasi sangat bagus sekali. Tadi ada yang mempresentasikan hasilnya ke depan, ada yang bertanya juga. Semoga itu bisa menambah wawasan kalian terkait dengan potensi
diri. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kalian sudah membahas terkait dengan potensi diri. Banyak ya potensi diri itu ada berapa? 10. Oke, banyak sekali ya. Udah tahu potensi diri kalian masuknya yang mana? Nggak tahu? Belum tahu? Oke. Untuk jenis-jenisnya ada ini semua. Yang pertama itu berkaitan dengan sosiologis. Nah, sosiologis berarti apa? Kemampuan sosial. Naturalis? Alam. Oke, cinta alam ya berarti. Selanjutnya musikal? Musik. Spasial? Gambar arsitek. Biasanya orang-orang arsitek itu harus paham. Yaitu biasanya paham kayak gitu. Selanjutnya logika. Matematika, oke. Biasanya pintar hitung-hitungan ya. Selanjutnya linguistik, berbicara. Oke, selanjutnya kinestetik. Ada yang ditanyakan nggak dari semua ini? Potensi yang mungkin yang kalian merasa salah satu tapi nggak paham? Apa nggak punya potensi dari kriteria ini semua? Nggak ada. Nah, iya. Nah, nanti kita perdalam lagi ya biar kalian bisa tahu. Oke. Faktor potensi diri yang paling penting itu kalau kita pengen tahu potensi diri kita itu yang pertama itu percaya diri. Terus kita harus percaya pada diri kita sendiri. Terus kita hobi dan minat kalian. Hobi dan minat kalian itu apa? Biar kalian potensi. Di sini ada minatnya. Contohnya ada yang punya minat terkait dengan bidang apa enggak? Ada. Siapa Lili? Lili apa? Minatnya apa? Minatnya apa? Ke olahraga. Oke. Contohnya tadi ya. Berarti nanti kalau olahraga masuknya ke kinestetik ya. Ya, enggak apa-apa, bener. Selanjutnya pergaulan. Nah, biasanya ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Kata orang itu kalau kita bergaul sama tukang minyak, kita akan jadi kita akan ikutan wangi maksudnya. Jadi kalau kalian itu bergaul dengan orang yang sama-sama itu punya hobi yang sama, biasanya bisa kalian kembangkan gitu. Nah, itu berkaitan dengan faktornya ya. Selain itu ada faktor penghambat. Nah, tadi udah faktor pendukungnya, faktor penghambatnya itu merasa tidak yakin. Di sini ya, mungkin banyak ya yang merasa tidak yakin. Apa itu tidak tekun? Tidak tekun juga. Berarti Iya, semuanya. yakin, Ya? tidak tekun. Berarti hambatannya di sini banyak banget ya ini berarti. Nah, selanjutnya biasanya orang-orang yang takut akan kegagalan. Di sini banyak nih. Takut ya. Takut gagal itu wajar, tapi yang nggak boleh itu kita menyerah nggak boleh. Nah, salah satunya itu kita nggak boleh, kalaupun kita gagal itu adalah bagian dari proses. Kalian mungkin banyak tokoh yang kalian tahu ya, itu nggak semuanya itu sekali coba langsung berhasil. Kecuali dia Rafathar ya, dia langsung kaya. Beda. Enggak ya. Kalau banyak orang-orang tokoh yang kalian tahu, misalnya di sini ada yang suka bola, suka. Nah, misalnya kayak tokoh siapa? Cristiano Ronaldo ya. Dia dari keluarga yang tidak mampu. Dia mengembangkan potensinya seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita tahu potensi diri, manfaatnya buat kita itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kita itu tahu potensi diri kita, manfaatnya apa? Mengetahui kelebihan diri. Oke, mengetahui kelebihan diri. Bisa menghasilkan uang. Oke, pinter ini. Bagus. Kalau kita itu punya potensi ya, yang Bapak bilang tadi ya, sekarang itu kita itu hidup di zaman yang modern ya. Sulit ya? Enggak toh. Malah enak sekarang, tapi tantangannya itu besar. Kalau dulu orang itu ya misalnya ya, cukup jadi guru, itu udah cukup penghasilannya. Tapi kalau zaman sekarang, kita cukup dengan satu pekerjaan itu tidak bisa. Sekarang itu kalian misalnya ya, kalaupun misalnya di sini ada yang jadi guru, pegawai bank dan lain sebagainya, itu nggak boleh cuman berpangku tangan pada itu aja. Kembangkan potensi kalian yang lain, misalnya selain kalian itu suka
apa ya, jadi guru misalnya. Kalian tuh harus juga suka masak-masak, misalnya rekam video, jadi YouTuber. Itu juga penting karena sekarang itu nggak cukup sama satu penghasilan. Terus tahu kelemahan dan kelebihan tadi ya udah ya. Kalian mampu menentukan pilihan. Kalian tuh gimana rasanya dari kelas 1 cepet gak? Cepet banget kan? Nah, tiba-tiba kalian nanti udah kelas 3, kalau ditanya mau kuliah di mana terus nggak tahu. Nah, itu makanya mulai sekarang kalian harus mengembangkan potensi kalian. Nah, caranya gimana? Caranya itu kenali diri sendiri. Nah, ini ada yang kenal dengan dirinya sendiri belum? Kenalan dulu toh berarti. Kenalan dulu. Namanya siapa? Oke, rumahnya di mana? Oke, itu ditanyakan ya. Yang paling penting itu kita bisa menggunakan pertama itu apa yang kalian kenali diri itu, yang pertama kalian tahu kelemahan, kelebihan kalian. Terus yang kedua itu peluang kalian. Kalau kalian tuh punya potensi kelebihan ya, berarti kalian memiliki peluang untuk jadi apa. Terus kelemahan kalian itu lemah di apa? Misalnya, saya itu pintar matematika, tapi saya itu nggak bisa ngomong di depan kelas. Nah, kalian bisa memperbaikinya kayak gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan nggak untuk materi kita pada hari ini? Tidak? Biasanya ada loh ini. Nggak ada ya? Oke, kalau begitu udah paham semua ya berarti ya? Oke, kalau sudah paham berarti ada yang dapat menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Kita membahas tentang apa? Satu anak. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan potensi diri? Ada? Potensi diri. Kita menyimpulkan. Ada yang dapat? Ada? Apa? Ada? Oke, kalau nggak ada tadi yang bilang paham paling keras itu siapa tadi? Oke, silakan. Apa yang kita bahas tadi? Silakan. Apa? Cara mengenali potensi diri kita, faktor penghambat dan faktor pendukung. Oke. Cara kita untuk mengenali potensi diri kita. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Jadi potensi diri itu, jadi kita simpulkan bareng-bareng ya. Potensi diri itu adalah kemampuan kalian ya. Kalian itu punya kemampuan masing-masing. Istilahnya apa? Bakat terpendam kalian masing-masing. Tugas kalian apa? Sebagai pelajar di sini tuh untuk menggali. Kalian itu pinternya di apa? Kalian punya potensi apa dan kalian kembangkan. Ojo di anggur ya. Nanti kalau kalian udah memasuki masa kuliah, itu biasanya kita tinggal meneruskan. Tapi kalau kalian nggak punya fondasi di SMA, itu akan mengalami kesulitan seperti itu. Paham anak-anak? Oke. Kalau gitu selanjutnya Pak Habibie ingin tahu terkait dengan pemahaman apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Paham tentang materi apa? Potensi diri. Taunya tentang apa aja tadi? Oke, terus faktor penghambat potensi diri, terus pendukung, terus manfaatnya, terus cara mengembangkan potensi diri. Gimana perasaan kalian kalau bisa mengembangkan potensi dalam diri kalian? Sangat senang sekali. Nah, ini udah senang belum ini? Belum senang ini berarti ya. Ya udah, nanti kita membahagiakan diri sendiri ya. Oke. Apa yang kalian lakukan setelah kalian melakukan materi pada hari ini? Mencari potensi diri. Terus? Mencoba mengasahnya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Oke, gitu. Nah, selanjutnya Pak Habibie ada angket itu untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Tak kirimkan ke Lili ya. Oh iya Pak. Bagus saja katanya Pak. Oke. Pak Habibie kirimkan ya. Apa?
Ya, nanti dikerjakan. Silakan nanti kalian kerjakan, nanti sebagai masukan untuk Pak Habibie ya. Oke, untuk selanjutnya berkaitan dengan apa ya? Pak Habibie ingin mengevaluasi kegiatan pada hari ini. Kayaknya hari ini agak kurang semangat ya anak-anak ya. Kenapa ini? Capek dong? Apa ngantuk? Cuacanya membuat kita Ngantuk ya. Apalagi ada yang belum sarapan ya. Oke, nanti semoga evaluasinya nanti kita bisa lebih aktif lagi. Terus nanti kita nanti ya Lili, nanti aman pokoknya. aman nih Pak. Terus selanjutnya untuk presentasinya udah bagus, ada yang bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Untuk kegiatannya semuanya insya Allah udah bagus. Nah, selanjutnya kita akan ketemu lagi pada minggu berikutnya. Kita akan membahas tentang apa? Pengen tentang apa? Nah, nanti kalian itu kita akan membahas tentang tentang ekstrakurikuler. Tadi kan kita bahas potensi ya. Salah satu kemampuan kita untuk mengembangkan potensi itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nanti kalian bisa kembangkan di ekstrakurikuler tersebut. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Karena ini kegiatan akan berakhir, silakan ada yang mimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kegiatan kita pada hari ini selesai. Pak Habib mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.